Kue manis di atas talam, talam indah hadiah ratu. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah Neuroscience Ibu Mareta Bayani SPSI MPD yang insya Allah kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati yaitu teman-teman perkuliahan STKIP Kusuma Negara yang insya Allah kita semua akan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta hidayah taufik sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yaitu perkuliahan mata kuliah neuroscience yang insya Allah kita semua semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kehadirat penghulu baginda alam yang mulia yaitu Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mareta Bayani SPSI MPD dengan judul materi yaitu Aplikasi Neuroscience dalam Pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini. Pagi cerah awali hari, langit biru indah berseri. Mari simak dengan hati presentasi kami tentang Neuroscience hari ini. Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa beli pepes ikan. Otak manusia sungguhlah terang, ilmu neuroscience mari kita kupas pelan-pelan. Petik bunga di Taman Melati, harumnya semerbak sampai ke hati. Salam hormat kami ucapkan di sini, izinkan kami memulai presentasi ini. Ke kampus pagi membawa semangat, belajar ilmu penuh semangat. Neuroscience jadi topik yang hangat, mari simak dengan penuh semangat. Baiklah, izinkan saya membacakan basmalah sebelum memulai presentasi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan latar belakang yaitu masa usia dini yaitu usia 0 sampai 6 tahun, dikenal sebagai Golden Age, di mana perkembangan otak berlangsung sangat pesat dan membentuk dasar kemampuan belajar anak di masa depan. Pendekatan pembelajaran di PAUD harus dirancang dengan mempertimbangkan bagaimana otak anak bekerja dan berkembang. Ilmu neuroscience atau ilmu tentang sistem saraf dan otak memberikan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih efektif selaras dengan tahap perkembangan neurologis anak. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menganalisis konten video dan jurnal yang membahas penerapan neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Yang kedua yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip neuroscience yang relevan dalam pembelajaran PAUD. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi bagaimana pendekatan berbasis neuroscience dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar pada anak usia dini.
Manfaatnya yaitu yang pertama, memberikan wawasan dan pemahaman ilmiah mengenai strategi pembelajaran berbasis neuroscience yang dapat diterapkan dalam kegiatan harian bersama anak. Yang kedua yaitu menjadi referensi dalam memahami hubungan antara neuroscience dan pendidikan anak usia dini melalui analisa sumber-sumber aktual. Dan yang ketiga yaitu memberikan dasar pertimbangan dalam menyusun kurikulum dan pelatihan guru yang berbasis pada perkembangan otak anak dan prinsip neuroscience. Analisa video. Analisa video di sini saya akan menganalisa video yang berjudul yaitu Neuroscience dalam Pembelajaran Anak Usia Dini dengan narasumber yaitu si Yela Tikana Sution MPD, tanggal unggahnya yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan materi penerapan prinsip-prinsip neuroscience dalam pembelajaran di tingkat anak usia dini. Di sini saya akan membacakan tentang analisis jurnal dari saya sendiri yaitu Ahdini Gilang Cempaka. Yang pertama yaitu pengertian neuroscience dalam konteks pendidikan anak usia dini atau PAUD. Neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem saraf termasuk otak. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, neuroscience menjelaskan bagaimana otak anak berkembang dan merespon rangsangan dari lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu perkembangan otak pada anak usia dini. Otak anak itu berkembang paling pesat dalam 5 tahun pertama kehidupan. Makanya di dalam usia pendidikan anak usia dini itu dinamakan golden age, di mana anak-anak di situ benar-benar memiliki perkembangan yang pesat. Jadi kita sebagai pendidik, guru pendidik anak usia dini, kita harus memberikan ilmu yang benar-benar kepada anak didik kita karena pada saat itu usia anak-anak didik kita termasuk adalah usia golden age. Nah, yang kedua yaitu jutaan koneksi sinapsis jalur antar neuron terbentuk berdasarkan pengalaman sehari-hari. Otak bersifat plastis atau neuroplastisitas artinya yaitu bisa dibentuk dan berubah berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman positif seperti kasih sayang, stimulasi bermain, dan interaksi yang sehat membantu pembentukan koneksi otak yang kuat. Jadi kita sebagai pendidik dari guru PAUD yaitu kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita dengan stimulasi bermain yang menyenangkan untuk anak-anak didik kita sehingga kita bisa interaksi dan membantu pembentukan koneksi otak mereka yang kuat dan mereka senang dalam bermain. Yang ketiga yaitu implikasi neuroscience terhadap strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan memahami neuroscience, guru PAUD itu diharapkan yang pertama yaitu menyusun metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman, pengalaman, pengalaman langsung dan menyenangkan berbasis bermain. Nah, jadi kita itu sebagai guru harus menciptakan metode pembelajaran itu yang melibatkan pengalaman yang menyenangkan untuk anak-anak didik kita dengan proses bermain dan menghindari metode yang memaksa atau terlalu menuntut karena dapat menimbulkan stres yang berdampak negatif pada perkembangan otak. Jadi kita harus benar-benar memberikan pengalaman bermain, menyenangkan, berbasis bermain kepada anak-anak didik kita sesuai dengan usia mereka tanpa ada paksaan, tanpa ada menuntut mereka yang terlalu berlebihan. Jadi jika mereka belajar dengan sesuai dengan perkembangan otak mereka dan usia mereka, mudah-mudahan apapun yang kita berikan pelajaran terhadap anak didik kita, mereka akan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dalam melalui bermain itu. Jadi mereka tidak terpaksa dan juga tidak menuntut mereka sehingga otak perkembangan mereka itu berkembang secara positif dan tidak mengalami stres atau tidak berdampak negatif. Selanjutnya yaitu menggunakan stimulasi multisensori, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, gerakan untuk memperkuat daya ingat dan pemahaman anak.
Jadi kita harus menstimulasi anak-anak didik kita melalui kegiatan-kegiatan yang kita pelajari untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak didik kita sehingga penglihatan mereka, pendengaran, perabaan, gerakan itu memperkuat daya ingat dan pemahaman anak. Jadi kita harus memberikan stimulan-stimulan yang positif terhadap anak-anak didik kita. Yang selanjutnya yaitu memberikan lingkungan belajar yang aman, penuh kasih sayang dan bebas dari tekanan. Jadi kita sebagai guru PAUD kita harus memberikan lingkungan belajar yang aman untuk anak-anak, bukan yang berbahaya. Terus kita harus memberikan permainan-permainan yang aman untuk anak-anak didik kita, dan kita pun harus mengajar anak-anak didik kita dengan penuh kasih sayang sehingga mereka tidak ada tekanan dalam diri mereka dan mereka memiliki perkembangan positif untuk perkembangan otak mereka. Yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu contoh penerapan neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Melalui belajar melalui permainan aktif seperti permainan peran, menggambar, menyanyi maupun menari. Jadi mungkin anak-anak bisa kita melakukan permainan aktif seperti permainan peran, yaitu permainan perannya misalkan kita bermain dokter-dokteran. Di situ jadi anak-anak didik kita berperan sebagai dokter atau mungkin sebagai perawat. Jadi mungkin ketika pertama kali apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendatangi puskesmas ataupun kita mendatangi rumah sakit. Berarti yang pertama yaitu kita mengambil nomor antrian. Jadi bermain peran itu anak-anak didik kita ada yang menjaga loket untuk antri, nomor antri. Nah, di situ nanti kita menjelaskan nih pasien apa, pasien umum atau pasien BPJS atau apa. Jadi nanti di situ kita akan bilang, oh iya bisa ditekan di sini supaya nanti ada nomor antrian yang keluar. Setelah itu anak kita tuntun untuk dilanjutkan yaitu ke loket pendaftaran. Di situ nanti menunggu nomor antriannya dipanggil. Setelah itu nanti biasanya kita disuruh menunjukkan identitas kita, mungkin seperti KTP atau mungkin kartu BPJS dan yang lainnya. Dan biasanya nanti setelah nomor antrian dipanggil, nanti di situ akan ada peran sebagai penjaga loket dan juga muridnya yaitu sebagai pasien itu sendiri. Ketika nanti nomor itu dipanggil, maka pasien harus datang ke loket dan nanti peran dari siswa itu sendiri, murid itu sendiri yaitu siapa yang sakit, ada keluhan apa. Nah, nanti di situ anak-anak bisa mengeksplor diri mereka, bagaimana mereka menanyakan kepada si pasien tersebut. Nah, pasien itu bisa menjawab dengan jawaban ya saya sakit kepala, terus ada panas tidak? Ya ada demam, seperti itu. Jadi anak-anak kita tuntut dan kita ajarkan supaya mereka bisa berani mengeksplor dalam permainan peran tersebut. Nah setelah itu yaitu mereka biasanya menunggu untuk pemeriksaan. Jadi nanti ada murid yang berperan sebagai perawat yaitu memeriksa suhu tubuh mereka, terus berat badan dan tinggi badan. Nah di situ nanti anak-anak bisa kita ajarkan ketika pasien itu dipanggil, ayo silakan diukur suhu tubuhnya dulu ya. Terus kita juga bisa memberikan kepada si pasien itu untuk silakan untuk ditimbang berat badannya, terus diukur tinggi badannya. Lalu perawat itu mencatat suhu tubuhnya berapa, terus tinggi badannya berapa, dan juga menanyakan tentang keluhan-keluhan apa yang ada pada si pasien tersebut. Misalnya, pasien itu mengalami demam, atau mungkin muntah, atau mungkin radang tenggorokan, atau bagaimana. Dan selanjutnya yaitu nanti perawatnya bisa memberikan arahan, silahkan tunggu dulu ya, nanti akan dipanggil dokter. Jadi di sini anak-anak banyak berperannya, yaitu mereka harus berperan mengeksplor diri mereka, mereka bisa memerankan sebagai penjaga loket, pasien, perawat, dan juga di sini yaitu anak-anak harus antri, ya harus jadi menanamkan sikap kedisiplinan yaitu harus antri ketika
ada permainan, yaitu bermain peran seperti ini ya mereka harus antri. Ketika nanti belum dipanggil dokter, yang berarti mereka harus antri sampai nanti gilirannya dipanggil dokter. Nah, setelah selesai diperiksa oleh perawat, nanti ada juga yang berperan sebagai dokter. Ketika nanti antriannya sudah dipanggil, misalnya Nadifa. Iya dok, seperti itu. Jadi kita mengarahkan untuk ke ruangan dokter. Nah di situ ada yang berperan sebagai dokter maupun dan pasien. Nah di situ dokter bisa menanyakan apa keluhannya, bisa memeriksa eh, keadaan si pasien itu sendiri dan langsung dokter biasanya bisa memberikan obat untuk si pasien itu sendiri dan juga mungkin dokter itu bisa mengarahkan ketika nanti 3 hari panasnya belum turun, nanti datang lagi ya untuk cek darah atau cek laboratorium. Nah, setelah diadakan pemeriksaan dokter, lalu si pasien keluar keluar lagi dan mereka pun harus menunggu antrian lagi. Jadi benar-benar di sini adalah menanamkan sikap kesabaran dalam melakukan sesuatu dan kedisiplinan yaitu harus bisa antri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, setelah itu tahap terakhir yaitu antrian di apoteker yaitu pengambilan obat. Nah, setelah pengambilan obat selesai, di situ nanti apoteker bisa memberikan penjelasan bahwa obat ini misalkan obat paracetamol 3 kali sehari minumnya. Eh, 3 kali 1 hari dan itu misalkan sebelum makan ataupun sesudah makan. Misalkan anak itu ada demam, ada panas ataupun ada batuk, ya nanti biasanya apoteker itu akan memberikan petunjuk kepada si pasien untuk ini obat untuk demam, ini untuk obat untuk batuk dan sebagainya. Dan setelah itu selesai sudah acara permainan peran untuk bermain peran dokter dan juga perawat. Dan setelah kita menebus obat, yaitu pasien sudah selesai dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan begitu selanjutnya. Dan permainan aktif lainnya yaitu menggambar. Nah, biasanya anak-anak ketika baru masuk sekolah atau baru datang ke PAUD, biasanya guru suka memberikan selembar kertas. Jadi, guru itu memberikan anak didiknya itu untuk menggambar sesuatu apapun yang ada di gambaran mereka. Jadi, mereka mau menggambar apapun, terserah, terserah apa keinginan mereka. Jadi mereka bisa menggambar pada selembar kertas ataupun buku gambar yang diberikan oleh guru mereka. Jadi mereka bisa menggambar apapun yang mereka inginkan. Jadi pada saat itu imajinasi mereka yang mereka senang ataupun mereka sedang sedih ataupun apapun yang ada dalam pikiran anak itu kita arahkan mereka untuk menggambar bebas sebelum nantinya akan ada menggambar yang sesuai dengan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu menyanyi. Biasanya dengan permainan aktif menyanyi, anak-anak biasanya lebih terhibur. Mereka lebih senang dan mereka lebih mengeksplor dengan nyanyian-nyanyian dan biasanya ketika kita mengajari anak-anak didik kita menyanyi, hari ini mungkin mereka bisa belum hafal, tapi selanjutnya dan selanjutnya ketika selalu didengarkan mereka akan sendirinya bisa menghafal nyanyian itu sendiri. Dengan bernyanyi yang menyenangkan, mudah-mudahan membuat otak mereka lebih positif lagi dan mudah-mudahan perkembangan golden age anak itu sendiri lebih bagus lagi nantinya. Dan selanjutnya yaitu menari. Di situ anak-anak bisa menari, misalkan kita bisa membuat ice breaking, misalkan ataupun kita memutar video tentang tarian-tarian, misalkan Manuk Dadali. Nah, anak bisa mengeksplor atau mungkin melihat gaya-gaya dalam video itu. Dan biasanya mereka bisa menghafal sedikit demi sedikit dan mereka nantinya bisa akan mencapai puncaknya yaitu mereka dengan sendirinya bisa menghafal gerakan-gerakan yang ada dalam video itu.
Selanjutnya yaitu menyusun jadwal kegiatan harian yang terstruktur agar otak anak belajar memahami rutinitas dan prediksi. Jadi kita harus menyusun jadwal kegiatan yang terstruktur supaya otak anak belajar memahami rutinitas dan prediksi ini lebih terarah lagi. Dan yang selanjutnya yaitu penerapan pendekatan tematik dan kontekstual, di mana anak belajar sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak kita apa namanya kita arahkan itu untuk pendekatan tematik dan kontekstual, di mana anak belajar sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Misalkan anak-anak kita ajari, yaitu misalkan sebelum kita memulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apapun ilmu yang kita dapat nanti diberikan kemudahan dan ilmu kepahaman yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang didapat nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan sebelum anak-anak memulai sesuatu harus berdoa terlebih dahulu. Dan setelah melakukan sesuatu pun anak-anak harus mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita kerjakan pada hari itu alhamdulillah telah terselesaikan. Misalkan anak-anak mau makan, berarti kita sebelum belajar, ayo anak-anak sebelum bermakan sebaiknya kita berdoa dulu. Terus anak-anak bisa disuruh bernyanyi seperti misalkan sebelum kita makan, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Makan baca basmalah, makan dengan tangan kanan. Ambillah yang terdekat seperti Rasulullah. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan, doa doa masuk kamar mandi. Nah, jadi kita setiap anak-anak itu mau mencuci tangan sebelum mereka memulai untuk makan bersama, kita harus memberikan pelajaran kepada mereka sebelum mereka ke kamar mandi, mereka yaitu harus berdoa sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Dan nanti setelah anak-anak selesai cuci tangan, mereka keluar dari kamar mandi, kita pun akan memberikan bilang lagi, ayo anak-anak, doa keluar kamar mandi, seperti itu. Misalkan doa masuk kamar mandi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Doa keluar kamar mandi. Ghufronaka alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan kotoran dari badanku dan menyehatkanku. Amin. Doa sebelum makan dan minum. Nah, jadi anak-anak setelah membaca doa sebelum dan keluar kamar mandi itu, anak-anak sebelum memakan makan bersama, yaitu kita perintahkan, ayo anak-anak kita keluarkan bekalnya masing-masing, yuk kita taruh bekalnya di atas meja ya, tapi tidak boleh ada yang menyentuhnya terlebih dahulu. Kita membaca dulu sebelum kita memulai makan bersama. Yuk doa sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozak
razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas rizki yang Engkau berikan dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Selamat makan teman-teman. Terima kasih Bu Guru, terima kasih kawan-kawan. Nah, di situ kita sebagai guru, kita harus juga memberi pengertian kepada anak-anak didik kita. Misalkan ada anak yang tidak membawa makanan, berarti kita pun harus mendidik anak-anak didik kita supaya anak-anak didik kita itu mempunyai rasa berbagi kepada temannya yang belum membawa makanan pada hari itu. Ayo, siapa yang hari ini tidak membawa makanan? Siapa yang mau berbagi kepada temannya? Ayo, pintar sekali. Teman-teman semuanya harus belajar berbagi kepada teman yang pada hari ini belum membawa makanan. Dan setelah anak-anak semuanya selesai makan, biasanya kita sebagai guru yaitu kita bilang, ayo ketika sudah makan, ayo kita bereskan tempat makannya dan masukkan lagi ke dalam tasnya masing-masing. Yuk, kita membaca doa sesudah makan. Doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang muslim. Amin. Bismillah, mudah-mudahan dengan jadwal penerapan kegiatan yang mendekati belajar dengan kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan apapun yang kita pelajari di PAUD, anak-anak didik kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari setelah mereka pulang dari PAUD. Dan setelah itu yaitu memberikan waktu istirahat dan relaksasi untuk menjaga keseimbangan sistem saraf. Biasanya nih anak-anak ketika baru datang, mereka yaitu seperti di PAUD saya, biasanya anak-anak yaitu belajar membaca Iqra dan juga belajar membaca huruf-huruf dan juga belajar membaca doa-doa ataupun hadis-hadis. Dan setelah itu kita biasanya melakukan pembiasaan SOP berbaris. Di situ anak-anak bisa ice breaking, bernyanyi-nyanyi, dan anak-anak setelah itu bisa masuk ke dalam kelas. Setelah itu kalau di PAUD saya biasanya kita mengadakan murotal surat-surat pendek, biasanya yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat Wal Asr untuk tingkat TKA yang anak-anaknya lebih kecil. Dan untuk TKB-nya nanti biasanya dari surat Al-Fatihah yaitu sampai dengan surat Al-Qari'ah seperti itu. Jadi dengan pembiasaan setiap harinya anak-anak bermurotal, mudah-mudahan anak-anak bisa menghafal sedikit demi sedikit yaitu surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an. Dan setelah itu kita memberikan waktu istirahat, yaitu waktu istirahatnya makan sebelum kita memulai yaitu pembelajaran KBM yang selanjutnya seperti itu. Dan di situ anak-anak setelah makan pun anak-anak kita kasih waktu yaitu untuk bermain. Ya, entah mereka bermain Lego atau mungkin mereka bermain bangunan-bangunan atau mungkin mereka bermain masak-masakan, boneka-bonekaan atau mungkin ada yang bermain ayunan, prosotan, jungkat-jungkit dan lainnya, yaitu mereka bermain sesuai dengan kesenangan mereka pada hari itu. Dan yang selanjutnya yaitu peran guru dan orang tua. Guru berperan sebagai fasilitator perkembangan otak anak, bukan hanya sebagai pengajar. Yaitu yang tadi saya bilang, yaitu kita sebagai guru harus memberikan stimulan-stimulan yang positif untuk anak-anak didik kita. Dan yang kedua itu orang tua menjadi lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada perkembangan otak anak. Dan kolaborasi antara guru dan orang tua penting agar anak mendapatkan stimulasi optimal di rumah maupun di sekolah. Jadi apapun guru yang ajarkan di sekolah, mudah-mudahan anak-anak didik kita bisa melakukan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang tuanya pun bisa tetap terus mengingatkan atau
memberikan stimulan-stimulan yang positif dari pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah, yaitu kayak seperti tadi, kalau kita mau makan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, terus kita harus membaca doa dulu sebelum masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, dan juga kita harus membaca doa ketika kita sebelum makan dan juga sesudah makan seperti itu. Jadi mungkin kita juga nanti bisa memberikan arahan kepada orang tua bahwa apa namanya yang kita ajarkan anak-anak itu tuh seperti ini supaya nantinya di rumah orang tua juga bisa membantu apa yang sudah kita ajarkan. Jadinya anak-anak bisa lebih terarah. Ketika mereka mendapatkan pelajaran di PAUD dan juga mereka mendapatkan pelajaran di rumah, jadi mereka bisa lebih hafal apapun seperti tadi murotal atau mungkin doa-doa atau mungkin hadis-hadis itu jadi mereka bisa menghafal untuk di rumahnya ketika orang tuanya pun apa namanya menjadi lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada perkembangan otak anak. Jadi orang tua dan guru tetap harus sama-sama berkolaborasi memberikan stimulan-stimulan otak yang positif untuk anak-anak didik kita. Mudah-mudahan dengan eh, stimulan-stimulan yang positif, mudah-mudahan kita bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Selanjutnya yaitu analisa jurnal. Nama jurnalnya yaitu Trilogi PISSN garing EISSN yaitu 2774 4574 volume dan nomor jurnal tahun terbit volume dan nomor jurnal volume 2 nomor 1 tahun terbit yaitu 2021. Judul artikelnya yaitu pembelajaran anak usia dini dalam kajian neuroscience. Penulisnya yaitu Salama Eka Susanti, institusi penulis yaitu Universitas Zainul Hasan Probolinggo, halamannya yaitu 53 sampai 60 dan penerbitnya yaitu LP3M Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Isi jurnalnya yaitu artikel ini membahas pentingnya pendekatan neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini yaitu PAUD. Dalam fase perkembangan awal, otak anak berkembang dengan sangat cepat dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik anak usia dini yaitu PAUD untuk memahami prinsip-prinsip dasar neuroscience sebagai dasar dalam menyusun strategi pembelajaran yang tepat. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif, berbasis studi pustaka, library research. Penulis merangkum teori-teori dan temuan yang berkaitan dengan neuroscience dan pendidikan anak usia dini. Hasil utamanya yaitu yang pertama adalah perkembangan otak anak usia dini sangat pesat, terutama dalam 5 tahun pertama kehidupan. Sehingga pada 5 tahun pertama kehidupan itu kita sebagai guru pendidikan anak usia dini itu harus memberikan stimulan-stimulan yang positif sehingga anak-anak usia dini itu memiliki golden age dan perkembangan otak yang positif yang nantinya bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu stimulasi yang tepat dapat mengoptimalkan koneksi antar neuron yang berkaitan dengan kecerdasan, emosi, dan keterampilan sosial. Lingkungan belajar yang aman dan positif membantu perkembangan sistem limbik dan korteks prefrontal anak. Guru PAUD perlu memahami bahwa cara anak belajar sangat dipengaruhi oleh kondisi otaknya, baik secara biologis maupun psikologis. Alhamdulillah, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Mudah-mudahan presentasi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam presentasi pada siang hari ini banyak kekeliruan ataupun kesalahan dan kehilafan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Eh,
Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kehilafan dan kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Dan dari presentasi ini mungkin masih banyak kekurangan, dan saya mohon untuk dosen pengampu dan juga teman-teman semuanya bisa memberikan masukan-masukan kepada saya agar saya bisa lebih baik lagi pada presentasi-presentasi selanjutnya. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari saya, Ahdini Gilang Cepaka, Prodi PG PAUD STKIP Kusuma Negara.